Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus, NIM A1C3 19050. Saya dari program studi Pendidikan Fisika, kelas reguler B, angkatan 2019 Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah fisika animasi yang berjudul materinya tentang fluida. Oke, langsung saja kita ke materinya. Baiklah, di sini saya telah menyiapkan sebuah PPT dan nantinya saya juga akan melakukan sebuah eksperimen sedikit menggunakan aplikasi PET itu untuk lebih memahami materi ini. Nah, pertama itu saya akan menjelaskan dulu menggunakan PPT ini apa sih dari fluida itu, apa saja bagian jenis-jenis fluida dan segala macamnya. Oke, di sini pertama yang kita kaji itu fluida. Nah, apa sih itu fluida gitu kan? Kata-kata ini kalau kita ingat waktu kita semasa sekolah itu sudah tidak asing lagi fluida itu apa, tapi untuk lebih memahaminya, fluida itu definisinya merupakan sesuatu yang dapat mengalir sehingga sering disebut sebagai zat alir. Nah, fasa zat cair dan gas termasuk ke dalam jenis fluida. Nah, jadi di sini untuk pada fasa zat cair itu dan gas itu termasuk ke dalam jenis fluida. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, fenomena fluida itu banyak sekali yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih kayu-kayu yang besar dan banyak lebih mudah diangkat dalam air? Nah, itu karena apa? Yaitu semuanya itu berkaitan dengan fluida. Mengapa balon gas bisa naik ke atas? Nah, karena itu ada tekanan dan gaya yang membuatnya bisa ke atas. Mengapa telur bisa mengapung dalam air, garam sementara dalam air murni tenggelam? Nah, ini berlaku hukum Archimedes, ya. Nah, ada gaya angkat F-nya gitu. Kenapa serangga bisa kecil bergerak di atas air dan tidak tenggelam? Langsung saja ya. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama itu fluida statik. Nah, jenis fluida itu sebenarnya ada dua, fluida dinamis dan fluida statik. Nah, pertama ini fluida statik. Apa sih fluida statik itu? Nah, fluida statik ini fluida yang selalu mempunyai bentuk yang dapat berubah secara kontinu atau secara berkelanjutan, seperti wadahnya sebagai akibat gaya geser atau tidak dapat menahan gaya geser. Nah, seperti ini bentuknya ya, teman-teman. Lanjut. Nah, fluida ini ada yang bersifat cair. Nah, itu yang pertama molekul-molekul terikat secara longgar, namun tetap berdekatan. Kemudian tekanan yang terjadi karena ada gaya gravitasi bumi yang bekerja padanya. Kemudian tekanan terjadi secara tegak lurus pada bidang. Nah, ini yang untuk bersifat cair fluidanya. Kemudian ada juga yang bersifat gas. Nah, gas itu molekul bergerak bebas dan saling bertumbukan. Nah, kemudian tekanan gas bersumber pada perubahan momentum disebabkan tumbukan molekul gas pada dinding. Nah, kemudian itu tekanan terjadi tidak tegak lurus pada bidang. Oke. Nah, selanjutnya itu massa jenis. Kalau kita perhatikan, orang banyak mengatakan bahwa buah manggis lebih berat daripada kapas atau besi, lebih berat daripada plastik. Nah, hal ini itu sebenarnya teman-teman tidak seluruhnya benar karena semua itu tergantung dari ukuran masing-masing benda tersebut. Nah, kita lanjut massa jenis. Massa jenis itu suatu sifat penting dari zat adalah rasio massa terhadap volumenya yang dinamakan massa jenis. Nah, itu yang dinamakan massa jenis. Rumus untuk mencari massa jenis ini densitas atau rho sama dengan M per V. Nah, di mana rho itu densitas atau massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. M itu massa benda, satuannya kilogram, dan V itu adalah volume benda meter kubik. Oke. Nah, kita lanjut. Dalam dunia medis, satuan densitas lebih sering dinyatakan sebagai GR atau sisi spesifik gravity. 1 gram sisi sama dengan 1000 kg per meter kubik. Air pada suhu 4 derajat Celcius memiliki densitas 1 Sg. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua itu tekanan. Nah, ini ada tekanan pada fluida ini juga ada ya teman-teman. Nah, tekanan itu kita langsung gini aja. Nah, tekanan. Coba kita perhatikan gambar ini. Ini kan ada seperti kubus dan ini adalah kayak setengah air gitu kan dimasukkan. Nah, untuk mencari tekanan itu
lambangnya itu P. P sama dengan F per A. Nah, atau P sama dengan diturunkan mg per A sama dengan rho VG per A sama dengan rho G V per A sama dengan rho GH. Jadi terakhirnya itu rho GH. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini alat untuk mengukur tekanan udara menggunakan cairan merkuri atau dengan massa jenis 13,6 gram itu barometer. Ketika mengukur di pantai, maka tinggi cairan barometer adalah 76 cm dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Nah, di sini kita lihat tinggal masukkan saja angkanya dengan sesuai rumusnya tadi, rho P sama dengan rho GH. Kita masukkan 136 itu ini kita ubah dulu ke jadi kilogram per meter kubik. Kita kalikan gravitasi 9,8 dan untuk nilai H-nya itu ketinggiannya itu 0,76 dan hasilnya dapatlah 101,3 kilopascal. Itu sama dengan kalau kita jadikan itu 1 atmosfer. Nah, 1 atmosfer itu sama dengan 1,3 kilopascal. Oke, seperti ini ya. Dan kita lanjut lagi. Prinsip Pascal. Nah, prinsip Pascal ini itu tekanan yang diberikan pada suatu cairan yang tertutup akan diteruskan tanpa berkurang ke segala titik dalam fluida dan ke dinding bejana. Nah, tekanan adalah sama di setiap pada kedalaman yang sama. Nah, seperti ini untuk rumus dari hukum Pascal itu P1 sama dengan P2, F1 per A1 disama dengan F2 per A2. Artinya dia sama ya perbandingannya gitu. Untuk P1 dan gaya keduanya. Lanjut gitu ada prinsip Archimedes. Nah, kita pernah bertanya ya kenapa kayu-kayu yang besar itu dan banyak lebih mudah diangkat dalam air. Nah, mengapa balon gas itu bisa naik ke atas? Nah, itu tuh semuanya sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida itu akan mendapatkan gaya angkat. Nah, itu penyebab yang bisa membuat dia itu bisa naik ke atas gitu. Ke atas yang sama besar dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, itulah kenapa bisa balon gas itu bisa naik ke atas, atau kalau kita menggunakan memasukkan telur ke dalam air itu bisa mengapung dengan kita masukkan air dan garam gitu. Jadi bisa mengapung. Itu penyebabnya ini. Mendapatkan gaya angkat yang ke atas itu berlaku prinsip Archimedes. Nah, untuk rumusnya sendiri, prinsip Archimedes itu FA sama dengan rho G, FA sama dengan M kali G, atau kita turunkan lagi FA sama dengan rho VG. Nah, mana F itu gayanya ya. Nah, oke. Apa saja syarat terjadinya benda terapung, melayang, dan tenggelam? Nah, semua berdasarkan resultan arah vertikal dengan melihat komponen gaya, gravitasi, dan Archimedes. Nah, oke. Kemudian kita lanjut ke tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan. Tegangan permukaan itu timbul karena gaya tarik-menarik molekul-molekul zat cair yang sejajar permukaan atau dilambangkan dengan gamma sama dengan F per L. Oke. Kemudian kita lanjut ke persamaan Bernoulli. Nah, kecepatan rendah sama dengan itu sama dengan tekanan tinggi. Kecepatan tinggi itu urutannya tekanan rendah. Kenapa selembar kain tipis ditiup dari bagian atasnya ternyata kain tersebut naik ke atas? Nah, kenapa ya? Nah, itu konsep dari persamaan Bernoulli. Nah, ini ya, seperti ini rumusnya. Ini nanti kita terapkan ya dalam praktikumnya ini. Nah, ini. Oke, langsung saja saya akan menggunakan itu aplikasi PET untuk menjelaskan konsep fluida itu tekanan dan aliran fluida untuk lebih memahami dari materi ini. Oke, kita langsung saja ke PET simulation. Di sini saya melakukan 2 kali percobaan. Oke, yang pertama itu tentang tekanan fluida dan yang kedua itu tentang aliran fluida. Oke, baiklah langsung saja kita ke yang percobaan pertama, yaitu tentang tekanan fluida. Di sini saya ini dulu airnya. Oke. Setelah seperti ini kita gunakan ruler
Oke. Kemudian kita atmosfernya kita off-kan saja biar lebih fokus untuk menghitungnya. Kemudian ini saya menggunakan matrix units-nya. Kemudian kita tambahin fluid density atau densitas ya. Tambahkan. Kemudian gravitasinya juga. Nah, di sini kita menghitung tekanan. Yang pertama itu untuk massa jenisnya itu 1000 kg per meter kubik. Nah, di sini kedalamannya 3 meter atau ketinggiannya H-nya. Nah, langsung saja ini kita letakkan di sini. Oke. Di sini saya menambahkan gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat. Nah, di sini didapatkan hasil pada massa jenis 1000 kg meter kubik ini, tekanannya itu adalah 29,2 kilopascal. Nah, oke, ini untuk yang 1000 kg meter kubik itunya, massa jenisnya. Kemudian saya ganti menjadi 700. Dan di sini hasil yang didapat dari tekanannya itu adalah 20,4 kilopascal. Nah, kemudian yang untuk madu itu 1420 kg meter kubik. Nah, di sini tetap memakai gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat, itunya massa jenisnya itu 1420 kg per meter kubik, dan tekanannya itu adalah 41,5 kilopascal. Nah, perlu diketahui ini sesuai dengan untuk mencari tekanan hidrostatik itu sama saja kalau kita memakai rumus tekanan hidrostatik itu kan P sama dengan rho GH. Nah, jadi tinggal kita masukkan di sini hasil dari P sama dengan rho-nya itu 1420 massa jenisnya untuk yang madu ini, terus kita kalikan gravitasinya 9,8 dan untuk ketinggiannya atau kedalaman ininya airnya itu adalah 3 meter dan hasilnya itu sama saja itu 41,5 kilopascal. Nah, oke. Mungkin yang ini yang dapat saya sampaikan dari praktikum tekanan fluida. Lanjut yang kedua kita melakukan tentang aliran fluida. Langsung saja kita ke sini. Oke. Di sini kita menghitung luas dan kecepatan air. Nah, yang pertama itu kita menggunakan flux meter. Oke. Kemudian ini speed atau kecepatannya itu. Pertama saya letakkan di sini. Oke. Kemudian ini saya letakkan di sini untuk menghitung kecepatannya. Nah, di sini pada luas 3,1 meter kuadrat itu kecepatan air itu 1,6 meter per second. Nah, oke. Kemudian ini saya ganti lagi untuk tempatnya. Kemudian kita lanjut ya yang kedua untuk tempatnya. Tadi kan 1,6 meter per second. Nah, sekarang saya pindahkan ke sini. Tapi ininya kita perbesar dulu. Untuk ukuran pipanya. Ini juga kita perbesar sedikit. Nah, sini saya letakkan di sini. Nah, di sini pada luas 4,8 meter kuadrat, kecepatan air yang dihasilkan itu 1 meter per second.
Nah, kemudian kita lanjut yang ke ini. Ini kita perbesar lagi pipanya. Ini juga. Saya pindahkan ke sini. Nah, sini pada ukuran 5,6 meter kuadrat luasnya, kecepatan air yang dihasilkan adalah 0,9 meter per second. Di sini artinya bahwa semakin besar luas dari pipa, maka akan semakin kecil kecepatan yang diperoleh. Nah, oke. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.